Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Langit Selebrita Update. Hari ini aku, Alza Aditya, akan membacakan ramalan tarot khusus untuk pasangan yang lagi dapetin restu netizen nih, yaitu adalah Fuji dan Torik. Jadi aku pengen cari tahu sebenarnya kejelasan hubungan mereka itu seperti apa. Aku langsung mulai aja ya. Nah, tentu dari kalian kan ada yang bertanya-tanya, apalagi kemarin tuh ada sesuatu hal yang mengejutkan ya, bahwa si Fuji sama Chika tuh mereka kelihatan sama bareng-bareng ya. Padahal netizen ngiranya tuh mereka berantem gitu kan. Jadi aku pengen tahu banget nih sebenarnya kejelasannya tuh mereka seperti apa sih. Nah, aku ambil 3 kartu dulu ya. Nah, ini adalah 3 kartu yang akan menjelaskan tentang kejelasan hubungannya Fuji dan Torik secara general. Oke. Aku jadi ketawa sendiri nih, karena sebenarnya kartunya itu memang memperlihatkan ada sebuah kedekatan khusus. Ya, ini ada Knight of Swords nih. Jadi kartu ini tuh memang menjelaskan bahwa adanya niatan untuk menjalin hubungan yang lumayan spesial di antara Fuji dan Torik. Tetapi ini sepertinya ada sebuah ketundaan, dalam artian mereka sepertinya berpikir bahwa apakah memang hubungan spesial ini terjalin karena kita saling sayang atau memang kita ke bawah hype aja gitu loh. Jadi ada momen dimana kedua belah pihak itu saling berpikir mengenai apa sih hal yang mereka rasakan sebenarnya gitu loh. Nah, komunikasi mereka tuh baik ya, nih kartunya. Komunikasi mereka tuh baik, cantik, karena di sini adalah kartu Two of Cups ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama kartu Two of Cups, apalagi kita membicarakan tentang satu pasangan gitu ya, ini sebenarnya kartunya tuh cantik banget. Dia memperlihatkan adanya komunikasi yang memang dekat ya, memang intim gitu di antara Fuji dan Torik. Jadi ya emang yang kita lihat mereka sering video callan ya, sering komunikasi itu ternyata benar. Tetapi kartunya pada saat dua orang itu dikatakan sudah pacaran, kalau misalkan dari kartunya ini ada Ace of Swords yang terbalik ya. Jadi kartu Ace of Swords itu dia ngasih tahu sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa terjadi, tetapi ini kartunya dia terbalik, dalam artian mungkin ada ketidaksiapan di antara Fuji ataupun Torik untuk keseriusan yang lebih dalam lagi gitu loh. Jadinya hubungan mereka nih kita udah tahu, kita bingung sama ketidakjelasannya, ternyata mereka pun bingung sama ketidakjelasannya gitu ya. Jadi kartunya sama-sama bingung gitu. Jadi ternyata emang menjalin hubungan kan nggak segampang itu ya. Kita juga ngerti lah ya, nggak segampang itu, dan sepertinya mereka juga masih PDKT. Jadi masih belum ada status yang mengikat banget gitu. Iya, harapan saya mudah-mudahan si Puji ya, bisa udah masuk ke dunia dunia entertain. Harapan saya dia bisa menyesuaikan diri di situ dan bisa berbaur dan bisa bergaul di situ. Ya sesuatu kalau baik, papa sama mama akan mendukung. Nah, oke, sekarang kita pengen cari tahu nih ya. Kan kalau misalkan sekarang nih masih mencari kejelasan, apakah di 2022, ini kan masih awal tahun ya, kita pengen lihat lebih panjang lagi, apakah di 2022 kejelasan itu akan mulai terlihat. Mereka jadian atau enggak nih intinya ya. Kita pengen mencoba melihat lebih jauh lagi. Oke. Aku ambil 3 kartu dulu. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan kartunya sih bilangnya ada seseorang yang menyatakan perasaannya ya. Jadi antara Fuji sama Torik tuh salah satunya ada yang menyatakan perasaannya ya. Nih, ada yang menyatakan perasaannya gitu. Intinya menyatakan perasaannya, aku suka atau aku tertarik, mau nggak serius gitu. Tapi ternyata itu menjadi pilihan yang lumayan sulit. Ya, itu menjadi pilihan yang lumayan sulit untuk orang satunya lagi, ya, antara Fuji sama Toriknya lagi. Karena ternyata dia itu lebih suka berkelana hidupnya. Jadi kalau misalkan dia udah punya status terus terikat sama seseorang ya, jadinya kan stuck. Sedangkan
di antara mereka tuh ada yang lagi pengen banget menjelajahi dunia, pokoknya berkarir dan lain-lain, sehingga kalau misalnya dari ramalan kartu aku tidak terjadi hubungan khusus atau mereka gagal pacaran, kayak gitu sih. Tapi tidak ada pertengkaran di antara keduanya ya. Jadi memang hubungan yang tidak terjalin aja karena mungkin visi misinya mereka beda. Nah, terus di pembahasan terakhir nih ya, aku akan melihat sebenarnya respon dari masing-masing keluarga, karena sebenarnya kan Fuji sama Thorik tuh tidak lepas dari keluarganya ya, karena sama-sama keluarganya itu diincar sama media juga nih. Jadi sering ditanyain ya, kalau misalkan kita ngeliat dari Pak Haji Faisal, dia mengatakan bahwa pengen Fuji fokus kuliah dulu dan lain-lain. Jadi sebenarnya keinginannya tuh seperti apa? Nah, kita akan ngelihat dari keluarga Thorik dan keluarga Fuji ya. Ini adalah keluarga Thorik dan ini adalah ini adalah keluarga Fuji ya. Oke. Kita pakai satu kartu aja lah ya yang menginterpretasikan masing-masing. Oke, jadi kalau misalkan dari kartunya ini untuk keluarganya Thorik ya. Nih, kalau keluarganya Thorik Halilintar ya, kita bisa ngelihat bahwa keluarga ini sebenarnya welcome banget sama segala sesuatu yang hadir pada saat itu positif. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang ngebuat keluarganya Thorik itu kayak nggak suka atau seperti apa, enggak. Karena yang penting selama anaknya itu perjalanan kehidupannya maju ke depan ya, belajar terus, menjadi orang yang berhasil dan lain-lain, nggak ada masalah. Tetapi ini kayaknya ada hal khusus dari keluarganya Fuji atau dari keluarga Pak Faisal. Ini kartunya ya. Jadi ini adalah kartu The Hierophant. Kalau kita ketemu sama kartu The Hierophant, mungkin dia itu menjelaskan tipe keluarga yang lebih lebih kaku ya. Jadi keluarganya tuh lebih kaku dan sepertinya ada ada request tersendiri dari Pak Faisal bahwa dia pengen anaknya melihat kehidupan itu sekarang ya, dari sesuai umurnya gitu loh. Kamu kan, Pak Faisal selalu ngomong gitu ya, kamu kan masih 19 tahun. Dan ya, apalagi si Fuji ini masih muda banget sih. Umur berapa Fuji sekarang? 19. Oh, masih 19. Gitu, dan lain-lain, pendidikan itu benar. Jadi Pak Faisal itu dia lebih kaku, bukannya berarti melarang anaknya ini itu, tetapi dia pengen anaknya itu bertumbuh sesuai dengan usianya. Gitu sih pembacaan aku. Soalnya almarhum ini kan senang banget kalau si Fuji itu terima hukum dulu kan. Jadi dia senang banget. Kamu nanti harus jadi lawyer, kamu harus nanti ini gitu. Mudah-mudahan dia bisa mewujudkan mimpi abangnya kan. Oke, gitu aja ramalan tarot dari aku untuk kejelasan hubungannya Thorik sama Fuji. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube-nya Langit Selebrita Update. Dan kita akan ketemu di next video. Bye!